Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daudi Aurawinata dengan NIM 251904101019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada persamaan reaksi. Pengertiannya yaitu persamaan reaksi adalah cara menulis perubahan kimia dalam bentuk simbolik, menunjukkan reaksi itu reaktan dan hasil reaksi namanya produk. Persamaan harus seimbang agar jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi sama. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita menyalakan kompor gas LPG, yaitu propana atau C3H8, terjadi reaksi pembakaran, yaitu C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Nah, reaksi ini menghasilkan panas untuk memasak. Contoh soal dan pembahasannya yaitu tuliskan hasil reaksi pembakaran gas metana CH4. Pembahasannya yaitu CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Ini adalah reaksi pembakaran sempurna yang menghasilkan karbon dioksida dan air. Maka jawabannya karbon dioksida CO2 dan air H2O. Yang kedua ada perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau delta H adalah perubahan energi panas suatu sistem pada tekanan tetap. Jika reaksi melepaskan panas, delta H negatif atau biasa disebut eksoterm. Jika menyerap panas, delta H positif, yaitu endoterm. Konsep ini penting untuk memahami keseimbangan energi pada setiap proses kimia dan fisika di sekitar kita. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita memasak, api dari gas LPG melepaskan energi panas untuk memanaskan makanan. Ini contoh reaksi eksoterm. Contoh soal dan pembahasan. Yang pertama itu pembakaran 1 mol gas butanan menghasilkan energi 2870 kJ. Termasuk jenis reaksi apa? Pembahasannya yaitu karena reaksi menghasilkan panas, maka delta H bernilai negatif atau disebut reaksi eksoterm. Maka jawabannya yaitu reaksi eksoterm karena melepaskan panas. Yang ketiga ada reaksi eksoterm dan endoterm. Pengertiannya yaitu reaksi eksoterm melepaskan energi ke lingkungan, yaitu intinya panas keluar. Sedangkan reaksi endoterm menyerap energi dari lingkungan, intinya itu panasnya masuk. Perbedaan ini menentukan perubahan suhu lingkungan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk eksoterm biasanya pada pembakaran kayu, lilin, dan bahan bakar kendaraan. Untuk endoterm mencarinya es, penguapan air, atau pembuatan es krim. Contoh soal dan pembahasan yaitu soalnya mengapa tangan terasa dingin saat memegang es batu. Pembahasannya yaitu karena es membutuhkan panas untuk mencair dan panas itu diambil dari tangan. Tangan kehilangan panas, terus terasa dingin. Jawabannya karena proses mencarinya es menyerap panas dari tangan. Reaksi ini disebut reaksi endoterm. Yang keempat ada konsentrasi larutan. Pengertiannya yaitu mol itu satuan jumlah zat. Persamaannya 6,022 dikali 10⁻³ partikel. Terus molaritas jumlah mol zat per liter larutan. Terus ada pengenceran, proses menurunkan konsentrasi larutan dengan menambah pelarut. Pelarutnya itu biasanya air. Yang terakhir ada konsep ini penting
dalam membuat larutan seperti sirup, obat cair, atau pembersih rumah tangga. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika membuat minuman sirup, semakin banyak air yang ditambahkan, maka makin kecil molaritasnya. Hal yang sama berlaku saat mencampur cairan pembersih dari konsentrat. Contoh soal dan pembahasannya yaitu Doni mencampur 100 ml sirup dengan 300 ml air. Berapa kali larutan itu diencerkan? Pembahasannya yaitu volume awal 100 ml, volume akhir 100 ml ditambah 300 dari jumlah sirup dan 300 dari jumlah airnya. Jadi volume akhirnya menjadi 400 ml. Faktor pengenceran sama dengan volume akhir dibagi volume awal. Volume akhirnya 400 dibagi volume awal 100. Jadi 400 dibagi 100 sama dengan 4. Jadi jawabannya 4 kali pengenceran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.